Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak M. Sulkanul Umam MSI selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nurlaila Ingratubun NPM 052, teman saya Yesi Erika Pertiwi NPM 016, Revita Alexandra Putri NPM 020, Novita Ramadhani NPM 022, Erna Avandi NPM 054, dan Putri Aulia Rahmi NPM 099. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai siklus produksi. Oke, langsung saja kepada teman saya dipersilahkan. Saya, Revita Alexandra Putri, NPM 020, akan menjelaskan tentang pengertian siklus produksi. Siklus produksi yaitu rangkaian aktivitas bisnis dan proses data operasi yang berhubungan dengan pembuatan produk. Siklus produksi juga merupakan kegiatan mengubah input sumber daya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menjadi barang jadi atau jasa yang siap dijual. Sistem informasi pendapatan menyediakan informasi atau pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaannya. Sebagai balasannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Informasi mengenai kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk permintaan pembelian. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku dan juga mengenai pengeluaran lain yang dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Lalu, informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dikirim ke siklus sumber daya manusia yang sebagai balasannya menyediakan data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Terakhir, informasi mengenai harga pokok produksi akan dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan informasi. Dalam bab ini menjelaskan bahwa sistem informasi sebuah organisasi mendukung setiap aktivitas siklus produksinya. Dengan menjelaskan desain sistem informasi dan pengendalian dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa ia menyediakan manajemen dengan informasi yang andal untuk menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas dari siklus produksi tersebut. Untuk setiap aktivitasnya, kita menjelaskan bagaimana informasi yang diperlukan untuk menjalankan dan mengelola aktivitas tersebut dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Kita juga menjelaskan pengendalian yang perlu untuk memastikan tidak hanya keterendahan atas informasi tersebut, tetapi juga pengamanan sumber daya organisasinya. Saya Yesi Erika Pertiwi, NPM 016 akan melanjutkan presentasi dari Revita di slide 3, yaitu tentang ancaman yang terjadi dalam siklus produksi dan pengendaliannya. Jadi di aktivitas siklus produksi ini itu tergantung pada memperbarui database terintegrasi yang berisi data induk mengenai spesifikasi produk dan persediaan baik barang jadi maupun bahan baku. Jadi di sini ancaman yang pertama yaitu tentang ancaman desain produk yang tidak tepat. Nah, ancaman ini masuk ke dalam proses desain produk. Nah, prosedur pengendalian yang diterapkan yaitu tentang memperbaiki informasi tentang pengaruh desain produk atas biaya, kemudian data terinci mengenai biaya jaminan dan perbaikannya. Kemudian ancaman yang kedua yaitu kelebihan atau kekurangan produksi. Nah, ini masuk ke dalam proses perencanaan dan penjadwalan. Prosedur pengendalian yang diterapkan di ancaman kedua ini yaitu sistem perencanaan produksi yang lebih baik. Nah,
Kemudian ancaman yang ketiga yaitu kesalahan investasi yang tidak optimal dalam kemudian ancaman yang ketiga yaitu kesalahan investasi yang tidak optimal dalam aktiva tetap. Ini juga masuk ke dalam proses perencanaan dan penjadwalan. Untuk pengendalian prosedur yang diterapkan yaitu meninjau atau menyetujui perolehan aktiva tetap dan pengendalian anggaran. Kemudian ancaman yang selanjutnya yang keempat yaitu pencurian atau gangguan persediaan dalam aktiva tetap. Ini masuk dalam proses operasi produksi. Untuk prosedur pengendalian yang diterapkan ini yaitu membatasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap. Ini masuk dalam proses operasi produksi. Untuk prosedur pengendalian yang diterapkan ini yaitu membatasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap. Kemudian dokumentasikan semua perpindahan dan persediaan sepanjang proses produksi. Kemudian identifikasi semua aktiva tetap. Kemudian dokumentasi yang memadai dan tinjau semua transaksi yang melibatkan pembuangan. Kemudian asumsi yang memadai. Ancaman yang selanjutnya yaitu gangguan proses produksi atau hilangnya data kinerja kurang baik. Ini masuk ke dalam ancaman umum. Untuk pengendalian prosedur yang diterapkan dalam ancaman ini yaitu membuat cadangan dan perencanaan pemulihan dari bencana, batasi akses ke data biaya, kemudian pelaporan yang lebih baik dan tepat waktu. Untuk ancaman yang selanjutnya yaitu laporan aktivitas produksi tidak akurat atau kesalahan pencatatan dan pemasukan data mengakibatkan data biaya yang tidak akurat. Aktivitas produksi tidak akurat atau kesalahan pencatatan dan pemasukan data mengakibatkan data biaya yang tidak akurat. Ancaman ini masuk ke dalam proses akuntansi biaya. Untuk pengendalian prosedur yang diterapkan dalam ancaman ini yaitu pengendalian entry data, penggunaan pemandai. Ancaman ini masuk ke dalam proses akuntansi biaya. Untuk pengendalian prosedur yang diterapkan dalam ancaman ini yaitu pengendalian entry data, penggunaan pemandai kode garis jika memungkinkan, kemudian rekonsiliasi jumlah tercatat dengan perhitungan fisik secara periodik. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Aulia Rahmi. Saya Putri Aulia Rahmi, NPM 099 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang tujuan umum perancangan SIA. Tujuan umum perancangan SIA yang pertama yaitu menjamin efektivitas dan efisiensi aktivitas produk. Maksudnya adalah efektivitas berhubungan dengan output atau hasil optimal yang dapat diperoleh dan seberapa baik proses tersebut menghasilkan produk. Sedangkan efisiensi adalah seberapa minimal sumber daya yang dipergunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu mengendalikan aktivitas produksi. Maksudnya adalah aktivitas yang menetapkan kemampuan sumber-sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana. Kemampuan produksi berjalan sesuai rencana dan melakukan perbaikan rencana. Yang ketiga yaitu mengendalikan persediaan baik bahan baku maupun barang jadi. Maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyediakan barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi resiko yang
akan terjadi. Yang keempat yaitu menjamin validitas dokumen produksi. Maksudnya adalah menjamin validitas dokumen produksi yaitu suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, dan perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Yang kelima yaitu menjamin keandalan pembukuan dan pelaporan aktivitas produksi. Maksudnya adalah menjamin keamanan. Maksud dari keandalan pembukuan dan pelaporan itu adalah menjamin keamanan, kerahasiaan, privasi, memproses integritas, ketersediaan semua laporan dapat disajikan tepat waktu. Jadi, semua pihak internal maupun eksternal dapat mengambil keputusan dengan baik mengenai perkembangan perusahaan. Yang keenam, menjamin keamanan data dan informasi produksi dan ketepatan pelaporan. Maksud dari menjamin keamanan data yaitu keamanan akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk orang-orang berwenang atau orang-orang tertentu saja. Dalam aktivitas siklus produksi terdapat 4 langkah. Yang pertama adalah perancangan produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat akuntansi kos atau akuntansi biaya. Nah, yang pertama tadi perancangan produk atau desain produk. Jadi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan, baik itu mulai dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas, sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk atau perancangan produk ini menghasilkan 2 output. Yang pertama yaitu daftar bahan baku atau bill of materials. Jadi ini menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan juga kuantitas dari setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Nah, output yang kedua adalah daftar operasi atau operation list. Jadi ini menspesifikasikan urutan langkah-langkah yang mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Alat-alat seperti perangkat lunak manajemen siklus hidup produk dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses desain produk. Kemudian yang kedua adalah perencanaan dan juga penjadwalan. Jadi tujuannya untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan juga barang jadi. Metode perencanaan produksi. 2 metode umum perencanaan produksi adalah manufacturing research planning dan produksi ramping. Manufacturing Research Planning atau yang disingkat menjadi MRP2 adalah perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Sistem MRP2 sering disebut sebagai push manufacturing karena bahan yang diproduksi dalam ekspektasi dari permintaan pelanggan. Sama seperti MRP2 adalah perpanjangan dari sistem pengendalian persediaan MRP, produksi ramping atau lean manufacturing memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan
untuk seluruh proses produksi. Tujuan dari produksi ramping adalah untuk meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Produksi ramping sering disebut sebagai pull manufacturing karena barang yang diproduksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Secara teoristis, sistem produksi ramping menghasilkan hanya sebagai respon terhadap pesanan pelanggan. Kemudian langkah yang ketiga adalah operasi produksi atau pembuatan produk yang sebenarnya. Cara aktivitas ini dicapai berbeda-beda dari berbagai perusahaan. Perbedaan perusahaan, jenis produk yang diproduksi, dan tingkat otomatis yang digunakan dalam proses produksi. Menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi atau TI dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau disingkat menjadi CIM. CIM dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi. Langkah keempat atau langkah yang terakhir dalam aktivitas siklus produksi adalah akuntansi kos atau akuntansi biaya. Tiga tujuan utama dari sistem akuntansi biaya adalah yang pertama menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua menyediakan data yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan barang produk, dan yang ketiga mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk berhasil mencapai tujuan yang pertama, sistem akuntansi biaya harus didesain untuk mengumpulkan data secara real time mengenai kinerja aktivitas produksi, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang tepat waktu. Untuk mencapai dua tujuan lainnya, sistem akuntansi biaya harus mengklasifikasikan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian menentukan biaya-biaya tersebut ke produk tertentu dan unit organisasi. Hal ini memerlukan pengkodean yang cermat, pendataan biaya selama pengumpulan. Karena seringkali biaya yang sama dialokasikan dalam berbagai cara untuk beberapa tujuan yang berbeda. Sebagian besar perusahaan menggunakan perhitungan biaya job order atau perhitungan proses untuk menentukan biaya produksi. Nah, perhitungan biaya job order menentukan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara disket. Sebaliknya, perhitungan biaya proses menentukan biaya pada masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk seluruh unit yang diproduksikan. Perhitungan biaya proses digunakan ketika barang atau jasa yang hampir sama diproduksi dalam jumlah massal dan unit disket tidak dapat dengan segera diidentifikasi. Novita Ramadhani, NPM 022 akan melanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai jurnal. Yang pertama di sini ada studi kasus sistem informasi akuntansi atas siklus produksi pada PT Kreasi Prima Printing Jakarta. PT Prima Printing merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pemasok alat tulis dan percetakan. PT Kreasi Prima Printing menghasilkan dua jenis laporan, yaitu laporan produksi barang jadi dan laporan permintaan bahan baku. Kedua laporan tersebut didistribusikan kepada manajer produksi dan pimpinan perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan.
maka setiap user harus memeriksa terlebih dahulu apakah data yang dicatat telah lengkap. Setelah itu, user mengetikkan data di komputer dan mencatatnya. Oleh karena itu, penyajian laporan membutuhkan waktu yang lama sehingga informasi yang dibutuhkan tidak bisa disajikan dalam tepat waktu. Selain itu, penyajian laporan yang dibutuhkan oleh user secara manual sering terdapat human error. Untuk yang selanjutnya yaitu ada metode analisis yang dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif ini yaitu memberikan gambaran secara detail kepada para pembacanya dan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Nah, dari pelaksanaan dan hasil dari penelitian ini akan meliputi analisis dan interpretasi data pada perancangan sistem informasi akuntansi pada siklus produksi pada PT Kreasi Prima Printing Jakarta tersebut. Nah, penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Di sini terdapat jenis dan sumber data. Yang pertama itu ada data kuantitatif. Jadi, data kuantitatif itu data yang diukur dalam skala numerik menggunakan analisis statistik dan didasarkan pada sampel dan populasi. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data real yang terdiri dari data biaya bahan baku, data produksi, dokumen proses produksi selama bulan Juli 2014 pada PT Kreasi Prima Printing Jakarta tersebut. Yang kedua yaitu ada data kualitatif. Data kualitatif itu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka dan biasanya dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu prosedur pengambilan bahan baku, prosedur pelaksanaan operasi produksi, serta prosedur akuntansi biaya, kebijakan akuntansi perusahaan, kebijakan produksi, dan dokumen yang digunakan pada siklus produksi tersebut. Kemudian terdapat sumber data. Terdapat di sini dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab penelitian yang dilakukan. Data primer ini dikumpulkan melalui observasi wawancara untuk memperoleh data prosedur produksi, bahan baku, akuntansi biaya, tahap produksi, dan job description. Yang kedua yaitu ada data sekunder. Data sekunder itu studi yang dilakukan oleh pihak lain untuk sasaran mereka sendiri. Data sekunder yang diperoleh meliputi dokumen proses produksi, dan dokumen mengenai harga pokok produksi.
Selanjutnya yaitu analisis dokumen yang digunakan sistem informasi akuntansi atas siklus produksi dibagi menjadi dua analisis. Yang pertama ada analisis kebutuhan dokumen dalam sistem informasi akuntansi terkomputerisasi atas siklus produksi, di mana terdapat 6 poin. Yang pertama ada file barang jadi. File barang jadi digunakan untuk menginput data yang berkaitan dengan sebuah produk baru. File ini dibuat oleh kepala mixing pada saat ada produk baru yang akan diproduksi oleh perusahaan. Nah, data yang terkandung pada dokumen ini yaitu kode barang jadi, deskripsi barang jadi, satuan barang jadi, isi per koli, jumlah tersedia per dosen, dan harga per dosen. Kemudian yang kedua ada file part. File part digunakan untuk menginput data yang berkaitan dengan part yang dibutuhkan untuk merakit satu unit barang jadi. Nah, file ini dibuat oleh kepala mixing pada saat terdapat produk baru yang akan diproduksi oleh perusahaan. Kemudian data yang terkandung pada dokumen ini yaitu kode part, deskripsi part, quantity part yang dibutuhkan, dan standar cycle time. Selanjutnya poin ketiga yaitu file detail part. Pada sistem informasi akuntansi manual atas siklus produksi, perusahaan tidak memiliki dokumentasi tertulis untuk bill of material part, sehingga sangat kemungkinan terjadi kesalahan dalam mencampur bahan baku yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas produk atau kerugian akibat biaya bahan baku yang lebih mahal dari bahan baku yang seharusnya. Kemudian yang keempat ada file standar bahan baku packaging. File standar bahan baku packaging yaitu file yang mencatat data, menganalisis jenis dan jumlah bahan packaging yang dibutuhkan untuk mengemas suatu unit barang jadi. Kemudian yang kelima ada file dan dokumen production order. Fungsi dokumen production order adalah sebagai surat perintah kerja yang mencantumkan data mengenai produk apa yang harus diproduksi serta dengan jumlahnya. Kemudian yang keenam ada file dan dokumen move ticket, di mana fungsi dari dokumen move ticket yaitu sebagai dokumen serah terima yang mencatat jumlah barang yang ditransfer dari molding departemen ke packaging departemen. Selanjutnya analisis yang kedua yaitu analisis dokumen dalam sistem informasi akuntansi manual atas siklus produksi. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama itu dokumen surat permintaan bahan baku. Dokumen surat permintaan bahan baku memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai dokumen otoritas untuk meminta bahan baku dan bahan packaging ke bagian gudang. Nah, kelemahannya pada dokumen surat permintaan bahan baku terkait dengan fungsi untuk permintaan bahan baku yaitu tidak ada dokumen referensi yang mendasari diterbitkannya dokumen ini. Kemudian poin yang kedua yaitu dokumen hasil produksi mesin. Kelemahan yang dimiliki dokumen ini yaitu tidak mempunyai nomor dokumen. Hal ini menyebabkan tidak tersedianya jejak audit yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesulitan di dalam melakukan penelusuran kembali ke dokumen sumber atau tracking. Selain itu, dengan tidak dimilikinya nomor dokumen, jika ada dokumen yang hilang atau dicuri, tidak akan diketahui. Untuk mengatasi kelemahan ini, dokumen manual hasil produksi mesin, penulis biasanya menyarankan atau perusahaan menyarankan setiap dokumen manual diberikan nomor urut secara tercetak. Yang ketiga itu ada dokumen hasil produksi bagian packaging. Nah, dokumen hasil produksi bagian packaging ini memiliki kelemahan yaitu tidak menyediakan ruang untuk mencatat perincian mengenai jumlah dan jam tenaga kerja yang diserap oleh setiap jenis barang jadi, sehingga menyebabkan perusahaan tidak memiliki data untuk menghitung pembebanan biaya tenaga kerja per jenis barang jadi yang dihasilkan. Kemudian kelemahan lainnya yaitu rangkup dokumen yang berjumlah 3 rangkap dinilai terlalu banyak, sehingga di mana satu rangkapnya itu terakhir disimpan untuk arsip.
Kesimpulan pada studi kasus ini, PT Kreasi Prima Printing menggunakan sistem informasi akuntansi manual atas siklus produksi, itu pada awalnya. Kemudian terdapat dua juga jenis laporan, yang pertama laporan hasil produksi barang jadi, dan laporan permintaan bahan baku. Nah, di mana metode ini memerlukan waktu yang lama dan kurangnya efektivitas dan efisiensi waktu. Sistem informasi akuntansi terkomputerisasi digunakan untuk meminimalkan permasalahan yang terjadi di perusahaan, sehingga PT Kreasi Prima Printing beralih menggunakan laporan yang terkomputerisasi yang hanya perlu menginput periode laporan yang diinginkan dan tidak perlu melakukan perhitungan secara manual, karena semua perhitungan dilakukan oleh program aplikasi, sehingga laporan dapat disajikan dengan tepat waktu. Sehingga dengan menggunakannya metode terkomputerisasi ini, semua pengerjaan laporan sudah dilakukan dengan efektivitas dan efisiensi, serta keamanan, ketepatan, dan keandalan laporan bisa dijamin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.